demo, Pak ini lagu, kata aku gitu. Oke, oke. Berarti dari situ ada lirik-lirik yang emang dimasukkan based on experience dari karakter si Nugraha Ya, ini berarti ya. Oh, wow. Oke, oke, oke. Menarik sih, menarik. Oke, oke, oke. Berarti, iya, iya, iya. Oke. Gue sampai sampai speechless. Karena gue sebenarnya pas gue tonton lagu, apa namanya lagu sendiri tuh something kayak ada, oke ini ada message tertentu karena in feeling gue sih ini after shooting atau pas in the middle of shooting gitu. iya, iya. Jadi emang liriknya tuh oke banget dan apa namanya kayak aransemennya oke gitu. Jadi oke, oke, menarik, menarik. Nah, em, tadi kan lo sempat sempat mention kalau ini tuh sebenarnya adalah Nugraha yang Nah, somehow bikin kayak Nugraha yang menulis menulis dan juga yang menyanyikan lagu ini. Ada nggak sih message yang ingin lo sampaikan di lagu ini? Tapi message ini bukan bukan spoiler ya, ya, ya. bukan Nah, aku spoiler aja filmnya. untuk lagu ya. Jadi gini, di Mm-mm. merelakan ini aku berusaha untuk se-universal mungkin orang untuk bisa memaknai lagu ini. Gitu loh ya. Hmm. Mungkin di satu sisi kalau ini sebuah soundtrack ya aku berusaha untuk ada kesinambungan dengan film gitu ya. Dan Ya. gitu. Tapi aku tuh senang teka-teki orangnya tuh dan aku tuh senang orang kalau menggali gitu ya di setiap lagu aku tuh. Sebenarnya kayak contoh kenapa aku bilang universal, selain aku bikin lagu ini berusaha untuk based on film dan juga berusaha untuk jadi karakter Nugraha, di satu sisi untuk Rizky Febiannya apa nih? Di satu sisi dari Ah, adalah aku ngerasa lagu ini aku dedikasikan untuk almarhum ibu mama aku. Jadi kayak oke. ketika aku ditinggalin dan mama udah nggak ada, mau nggak mau kita harus merelakan walaupun makanya liriknya di ref meski kita tak lagi sama tapi kita saling bahagia gitu ya, itu menandakan Hmm. bahwa ya kayak aku sama almarhum mama udah nggak bisa bersatu lagi nih karena udah kondisi dengan yang beda alam, tapi gue yakin gitu walaupun kita beda alam kita sama-sama bisa membahagiakan gitu pun gitu kan. Nah jadi aku Hmm, pengen hmm. jelasin bahwa lagu ini tuh universal, siapapun yang mendengarkan lagu ini dengan kondisi apapun bisa terasa dan juga bisa terwakilkan gitu loh, karena merelakan di sini bukan berarti harus dengan pasangan aja gitu loh. Ketika Hmm, hmm. lu harus kehilangan sahabat lu, ketika lu harus ditinggalkan oleh sahabat lu karena pergi jauh pekerjaannya yang jauh misalkan, lu harus merelakan ketika misalkan pekerjaan yang lu cintai mau tidak mau di hari itu juga lu harus stop pekerjaan lu ya mau nggak mau, karena di sini sebenarnya pesan yang besarnya adalah bagaimana caranya lu belajar merelakan sesuatu hal demi kebahagiaan yang lainnya gitu, demi mencari kebahagiaan gitu sebenarnya. Oh, I see, I see. Itu sebenarnya tadi menyambung ke pertanyaan gue selanjutnya sih. Berat, kalau pertanyaan gue selanjutnya tuh, apa sih ekspektasi lo ketika masyarakat dengerin lagu ini? Kalau yang tadi gue tangkap, sebenarnya ini lagu tuh bisa jadi self healingnya Ya, orang-orang juga ya? ya benar. Oh, oke, oke, oke. Jadi gue Oke, gue pengen lagu ini bukan hanya sekedar lagu yang sedih aja, tapi yap, melainkan yap. lagu ini tuh apa ya? Gue pengen ketika orang sudah mendengarkan lagu ini tuh bisa ada pesan dan kesan yang bisa diambil di lagu ini gitu loh. Dan Hmm. gue pengennya ada ketika orang dengar lagu tuh bukan hanya sekedar oh ya enak udah gitu, tapi gue pengen denger ketika orang denger oh iya ya ternyata bener di liriknya aja seperti ini, kayaknya gue harus jadi kayak ada hal itunya gitu untuk orang-orang gitu. Oke, oke, menarik, menarik. Nah, tadi udah sempat dijelaskan juga kalau kalau lo sendiri favorit lirik lo di lagu Merelakan ini tuh ada di mana? Hmm, sebenarnya ref ya karena aku nulis di ref itu berusaha untuk liriknya yang memang dalam banget kayak mencoba merelakan kepergianmu kali ini meski kita Mm-mm. tak lagi sama tapi kita selalu bahagia, itu tuh kayak dalam banget loh, kayak berusaha untuk merelakan sesuatu hal gitu loh ya demi kebahagiaan. Walaupun kita tahu nih, kita mau udah nggak bakal bisa disatuin, mau alam segimanapun ngeganggu kita. Iya. Kalau udah kehendak Tuhan, misalkan gitu kan, kalau udah kehendak Mm-mm. Tuhan hal apapun ya, ya udah harus rela gitu. Yang penting mah jalanin aja dan gimana caranya lu tetap harus bisa menemukan kebahagiaan lu gitu. I see, I see, I see. Menarik sih, menarik. Berarti message-nya juga
nggak cuman tadi yang lo sempat mention juga, nggak cuman lagu sedih, tapi itu tuh emang banyak message-nya dalam lagu Ya, ini ya. ya. I see. Oke, oke. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya tuh lumayan general ya. Karena juga gue melihat tuh kalau kalau di sebuah interview gitu pertanyaan ini tuh selalu ada. Dan mungkin lo juga udah terima pertanyaan ini tuh banyak banget. Tapi kalau lo sedang menciptakan sebuah lagu nih, lagi menulis liriknya atau lagi mencoba nyari kunci Alright. note atau note-nya, treat khusus apa sebelum lo memulai itu? Ada nggak sih? Treatment, sorry apa? Treat, iya, treatment. Misalnya mungkin Oh, lo, gue makan ini dulu, atau gue minum susu dulu, oke. apa deh, ada nggak? Sebenarnya gini ya, mungkin karena gini, kalau gue pribadi karena senang menciptakan lagu dalam melihat keadaan dan kondisi biasanya ya. Jadi Yap, kalau gue pribadi ini mungkin ini cara gue membuat lagu ya, entah mungkin kalau hmm. yang lainnya gue takut salah. Jadi kalau gue pribadi berusaha untuk memahami dulu dan berdamai dulu dengan diri gue pribadi. Kayak misalkan, ya ketika gue mau bikin lagu, nih gue sedang merasakan apa nih? Karena jujur, kalau misalkan membuat sebuah lagu itu tanpa tidak tahu apa yang sedang kita rasakan, itu akan sulit dalam artian karena Betul. ketika kita gini deh, aku kasih gambaran, kalau misalkan kita ingin membuat sebuah lagu galau, tapi misalkan kita bikin lagunya lagi di tempat kafe, lagi banyak orang ngumpul nih, Betul. Iya. mau sampai kapanpun ketika lo mau coba bikin lagu galau itu tidak akan bisa kena dan tidak bisa akan semaksimal mungkin gitu loh ya. Tapi ketika lo ingin membuat sebuah lagu galau, tapi lo berusaha untuk menyerapi, terus merasakan gitu loh ya, terus lo berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekitarnya, dah itu yang mendukung. Jadi kalau ditanya treatment aku biasanya apa, ya aku Hmm. berusaha untuk ngikutin kata hati dulu. Dan sampai detik ini pun Hmm. aku masih belajar, bener-bener masih belajar gimana caranya namanya membuat lagu ketika harus dibuat deadline. Makanya di film Kata ini untuk kali pertamanya aku di challenge bener-bener di deadline, terus bener-bener pertama kalinya membuat sebuah lagu yang memang mengharuskan keluar dari zona nyaman, yang bener-bener itu Dan tadi bukan lo sendiri gitu. ya, harus mendalami sebuah karakter terus dijadiin sebuah lagu kayak gitu-gitu. Jadi kalau Hmm. treatment aku sebenarnya apa ya? Biasanya kalau misalkan aku bikin lagu tuh ya yang penting ada waktu di mana aku sendiri gitu merenung gitu ya. Dan bukan berarti ketika bikin lagu tuh harus memang isi hati aku terus, Ya. enggak gitu loh. Kadang kalau aku udah stuck, aku ajak ngobrol pegawai gitu. Lu mau curhat nggak, sini curhat. Apa? Ya, ngobrol. Butuh referensi lagi ya. Dan itu bukan jadi beban gitu pada akhirnya. Karena apa? Karena di setiap harinya aku tuh senang gitu, senang karena bawel ya, senang nyanyi gitu. Kayak denger musik pun langsung tiba-tiba bikin nada, bikin apa. Jadi tiba-tiba kalau kok enak nadanya, aku record terus bikin liriknya, bikin temanya Ya. gitu. Oke. Berarti em, secara emang nggak ada treatment khusus, tapi emang ngikutin hati dulu ya nih, hatinya mau kemana, kita bikin dulu gitu ya berarti. Benar-benar. Oke. Sebenarnya ini pertanyaannya banyak banget dari audiens, cuman gue bakal ngambil satu aja. Kita bakal ngomongin, sebenarnya kita bakal ngomongin tentang filmnya sedikit. Ya, Kalau kita start dari ini dulu deh. Kalau lihat dari filmografi lo itu, lo sebenarnya udah mulai terjun dunia acting itu sebenarnya udah lama ya, dari apa film sebelumnya 2016 awal, dari 2016. Nah, ini ada pertanyaan nih, lebih nyaman berakting atau bernyanyi setelah lo mendalami itu? kalau dibilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman nyanyi. Tapi Mm-mm. jujur, dua hal ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika Hmm. film nggak ada musik, emang pernah lihat film horor tuh hening nggak ada, neneng jeng. Hening. Gitu. Pernah lihat nggak film horor hening? Gak ada takut-takutnya karena yang ngagetin adalah Hmm. scoring dan musik-musik gitu loh. Begitupun musik. Ya, Musik tidak bisa akan lepas dari sebuah visual film ya. gitu loh. Visual video klip apa-apa. Jadi ini dua-dua hal yang kesinambungan dan menurut gue ini adalah dua hal ini yang benar-benar gue sangat tekunin gitu. Yang sangat antusias gue jalanin dan gue senang gitu kayak seni peran gue seneng banget apalagi disuruh memerankan sebuah peran. Jadi kalau enggak di setiap video klip Iki itu aku yang konsep semuanya ya di setiap video klip tuh biasanya Oh, biasa oke, biasa oke, oke. usaha di setiap karakter yang aku buat di setiap video klip tuh itu berbeda-beda.
kayak di Nona tiba-tiba jadi Hmm, orang yang kayak gini, di Menari tiba-tiba jadi gini gitu loh. Terus di gini. Cuek, di Mantra, di Makna, Iki sebagai peran yang kayak gini-gini, dan itu nggak semudah itu, aku harus mendalaminya gitu loh. Oh, oke, oke, oke. Berarti sebenarnya pas lagi video klip itu juga berakting ya dan mengasah acting juga. Ya, Skill acting juga diasah di situ ya. Oke, oke, oke. Nah, sebenarnya kita ini ada banyak banget pertanyaan yang masuk, cuman ambil satu lagi aja. Ini yang pertanyaan sebenarnya kita buat ini last question aja. Karakter lo di film Kata itu seperti apa? Boleh sedikit aja oke. Okay. dikasih tahu ke kita. Mungkin gue tidak bakal ngomong begitu banyak karena ditakutkan akan menjadi sebuah spoiler di sebuah film. Tapi Oh, gini, pada intinya saya Rizky Febian berusaha untuk bertanggung jawab memerankan sebuah peran di film Kata dan menjadi Nugraha. Dan kalau ditanya sifatnya seperti apa, mungkin di sini aku tahu orang banyak yang sudah menonton, sudah banyak melihat di novel Kata, Rintik ya. Sendu, gimana karakter si Nugraha. Nah, jadi intinya gini, aku mau ngasih kisi-kisinya adalah di sini aku berusaha untuk memerankan dan berusaha untuk bertanggung jawab peran yang ada di novel Kata dan divisualisasikan oleh seorang Rizky Febian gitu. Jadi untuk sifat dan karakternya pasti kurang lebihnya ya bagaimana caranya ya Iki dikasih beban dan tanggung jawab untuk menyerupai si Nugraha gitu.